membuat satu action tangan begini. Faith. 2, 3. Faith. Coba sekali lagi 2, 3. Faith. Saudara Bapak yang mau katakan di tahun ada iman yang imamnya iman biasa-biasa saja. Ya. Bagaimana manusia ini bisa mengalami upgrade? Upgrade yang artinya peningkatan. Yang saya coba saya punya iman saja. Saya jadi saya punya iman ini jadi kesaksian. Saya coba-coba. Firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya coba. Ketika saya mulai ambil diri untuk berpuasa, baca firman, saya coba saya punya doa. Firman Tuhan bilang dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu iman. Itu perkataan mengandung kuasa. Ketika saya coba puasa dan saya membaca firman, saya coba berdoa. Tuhan, hari ini firman yang saya baca dan saya renungkan, saya ingin bersaksi kepada orang yang ada di sana, tetapi saya membutuhkan ketika Tuhan mendengarkan doa saya, Tuhan mengambil saya pergi dan saya mau bersaksi tentang orang yang ada di luar sana. Iman kita cuma iman biasa-biasa saja. Kita jangan bawa diri masuk dalam pencobaan. Amin. Satu yang buat saya tertawa dan saya lucu, Tuhan puji saya punya iman. Saya kan orangnya sudah berapa tahun yang lalu saya sudah kasih tinggal rokok yang pertama. Yang kedua saya sudah kasih tinggal minuman keras. Yang ketiga saya jaga saya punya pergaulan. Tapi satu kemarin saya alami di Movendigo itu, setelah saya melayani hari Minggu, setelah itu saya keluar dulu. Ada satu ibu yang datang ke rumah. Dia pakai celana pendek sampai di sini. Mobil langsung masuk. Dia tanya sama Mama Gembala. Namanya Mbak Narti. Mbak Narti ini dia sewa Mama Gembala. Orang punya satu halaman besar di Kilo 2. Itu orang buat. Nanti ini dia langsung masuk. Dia bilang mau perlu dengan Bapak Gembala. Setelah itu waktu cerita dengan Bapak Gembala bilang bahwa ini ada hamba Tuhan dari kita. Oh yuk, saya mau ketemu dengan hamba Tuhan itu juga. Jadi lalu saya masuk saya loh. Ini kenapa tante ini pakai jalan stylenya begini? Lalu saya tidak tahu kalau tante Mbak Narti ini dia adalah salah satu bos geng yang memimpin semua para ladies. Orang bilang cewek-cewek yang ada di bar. Lalu saya masuk saya bilang, oh ya Mbak. Kakak, nanti datangnya ke tempat saya dulu, saya ada perlu. Oh iya, nanti jam 3 nanti saya ke sana. Iya.
sudah. Lalu jam 3 saya pergi, saudara. Ini iman ini saya bilang, loh ini kenapa bisa terjadi seperti begini? Saudara pernah lihat seorang wanita, dalam firman Tuhan berkata ada seorang wanita yang kedapatan melakukan persinahan. Lalu mereka ambil dia dan mereka mencobai Tuhan. Saudara kemarin bilang begitu, Tuhan, perempuan ini kami kedapatan bersinar. Jadi kita itu undang-undang firman, kita harus lempari dia dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan melihat wanita itu, setelah itu Tuhan katakan begini, di antara kalian ini yang tidak pernah melakukan persinahan, kamu pegang batu baru lempar. Tapi orang ini pernah melakukan persinahan sehingga orang tidak lempar dan selesai masing-masing. Jadi saya seperti coba itu datang untuk saya. Ketika saya masuk ke sana, mana langsung bilang, oh ya kakak datang. Lalu kami masuk, Bapak Pendeta dengan Mama Gembala cerita-cerita. Lalu Mbak Nati ini dia ambil saya ke dalam. Saya bingung kenapa saya bisa masuk di bar seperti begini. Dan tidak pernah saya mengalami bagian ini. Tuhan coba saya punya imami. Lalu Mbak Nati bawa saya masuk sampai ke lorong yang paling gelap di dalam. Mbak Nati mulai kasih tunjuk, mulai dari kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, sampai yang ke belakang semua. Saya rindu kakak lihat di kamar nomor 1 dengan nomor 2. Saya bilang, loh ini saya lihat kamar itu tampil di situ, biasanya setan tampil di situ. Jadi Mbak Nati bilang begini, kakak, kita bawa kakak kemana, saya pakai kakak tolong doakan tempat ini supaya iblis jangan bekerja di sini. Saya bilang, loh ini saya mau berdoa tempat ini bagaimana? Sedangkan celana yang kakak pakai ini terlalu pendek sekali. Dan ruangan ini nanti kita sterilkan akan dengan nama Yesus, tapi besok malam kita pakai karaoke, baru kita pakai besok-besok tangan di sini lagi. Bagaimanakah kita mau berdoa untuk tempat di mana pelacur mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di tempat itu? Lalu 2 orang bilang, kakak biasanya setan tampil di situ, biasanya setan tampil di sini, biasanya setan tampil di sini. Kami mau karaoke lalu kami buat video, biasanya penampakan di video yang kami rekaman. Saya bilang, loh mana mungkin saya mau berdoa untuk tempat seperti begini? Kakak turun, kakak berdoa sekarang sudah. Kakak usir setannya dari sini. Saya langsung hilang kontrol. Tapi Tuhan yang buat saya punya imam ini, dia pompa dan nikmat mulai. Oh caranya begini. Saya rasa jalan dia. Macam dia bilang, kami sudah panggil Pak Adi kemarin tapi tidak bisa, tidak mempan. Barang itu masih tampil. Tuhan berkata, barang siapa aku kasih, hendaklah aku tegur. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan tegur kita sehingga iman kita yang iman-iman kerupuk itu mulai pompa jadi iman yang kuat. Orang mau bicara apa, orang mau cerita apa, orang mau bikin apa, saudara katakan, saya tetap Yesus. Tidak ada orang yang memisahkan saya dari kasih Kristus. Iman saya tetap iman yang kokoh, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Besar kuasanya, apapun doa Tuhan fasilitasi perjalanan pihak Jayapura Movendigo di dalam nama Yesus. Saya lari ke kota dengan mempegelik sampai di rumah di Angkasa. Sebenarnya kami sesuatu di Pendeta Suwanda punya rumah. Lalu rumah ini telepon, hamba Tuhan, saya ada transfer uang 2 juta itu untuk ongkos tiket pesawat. Saya melihat ketika iman ini, ketika kita fungsikan akan saudara yang terkasih, ini bukan kita biasa-biasa saja, tapi iman ini mengambil saudara ke perkara-perkara yang hebat. Saudara susah sesuatu, hari ini saudara katakan dengan iman, hari ini tiba. Contoh saudara mulai ngomong, Tuhan hari ini kami kehabisan makanan, apa berdoa. Hari ini beras 50 kilo yang karung kuning itu, beras mangga itu tiba hari ini juga. Saya berdoa jam 3 sore beras itu tiba. Sudah beriman jam 3 sore beras itu tiba, baru tiba-tiba mulai timbul keraguan, mulai buka pintu, duduk di jendela, baru dia keluar. Loh, ini susah jam 3 ini beras belum tiba-tiba nih, atau aja sampai meleset. Kalau kita berdoa, kalau kita tidak yakinkan doa kita, maka sia-sialah kita. Amin. Dari buat tentang gas itu,
jemaat cuma 7 orang, pemain musiknya tidak ada. Lalu saya ketemu bapak Suana punya jemaat-jemaat di jalan. Dia bilang, woi bro, kau masih bergabung dengan bos itu kan? Ayo saya masih bergabung. Bos itu bagaimana? Kita tinggal singgung-singgung kita terus. Saya bilang, oh, itu juga di Biak Timur sana tuh, kita saja tuh jemaat itu. Itu kan bilang, bapak tuh dari luar kemarin tembak firman itu sungguh. Tetap pukul sampai selesai beri untuk kita pukul apa tuh tembak. Tapi Tuhan mau uji kita. Sejauh mana kita dewasa dalam firman. Katakan dewasa rohani saat kiri kanan. Rohani, biar mau kotor kamu kilakah, mau gempa bumi kah, kita tetap mempertahankan Kristus. Tapi saya ingat tahun 96 gempa bumi, tinggal di rumah sana.